Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Ibu Siti Aliyah selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat beserta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Perkenalkan, nama saya Diana Sinta Fahriyah dari kelas akuntansi AB NIM 2111-2025-12. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek laporan harga pokok produksi perusahaan manufaktur. Saya di sini mengambil perusahaan mebel milik Pak Santoso yang merupakan mebel jenis pesanan. Sebelumnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Objek dari kegiatan akuntansi biaya adalah biaya itu sendiri, proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian, serta penafsiran informasi biaya adalah tergantung untuk siapa proses tersebut ditujukan. Proses akuntansi biaya dapat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai luar perusahaan. Dalam proses ini, akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi keuangannya. Selanjutnya, klasifikasi penggolongan biaya. Terdapat 5 klasifikasi penggolongan biaya. Yang pertama, objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar tersebut disebut biaya bahan bakar. Yang kedua, fungsi pokok dalam perusahaan. Terdapat 3 fungsi pokok dalam perusahaan, yakni fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yakni biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang ketiga, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Ada 2 macam, yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut istilah biaya produksi tidak langsung atau BOP. Yang keempat, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas, biaya dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, biaya variabel, kedua biaya semi variabel, yang ketiga biaya semi fix, dan yang keempat biaya tetap. Dan klasifikasi penggolongan biaya yang terakhir yakni jangka waktu. Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi 2, yakni pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Untuk metode penentuan biaya produksi, ada 2 macam. Yang pertama, variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Dan yang kedua adalah full costing.
Full costing merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berlaku variabel maupun tetap. Metode pengumpulan biaya. Ada dua macam metode. Yang pertama, produksi berdasarkan pesanan. Perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan mengumpulkan kos produksinya dengan menggunakan metode kos pesanan job order cost method. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan kos produksi persatuan produksi yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, produksi berdasarkan massa. Perusahaan yang berproduksi massa mengumpulkan kos produksinya dengan menggunakan metode cost process. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu dan kos produksi persatuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Karena di sini saya mengambil contoh perusahaan berdasarkan pesanan, maka saya akan menjelaskan harga pokok produk pesanan. Harga pokok produksi adalah daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Di dalamnya terkait dengan biaya penggandaan bahan baku, alat produksi, dan bahan pendukung produksi, dan lain sebagainya. Komponen dalam laporan harga produksi perusahaan yang menggunakan metode HP pesanan antara lain: yang pertama, pengumpulan biaya produksi, 2. perhitungan harga pokok produksi persatuan, 3. penggolongan biaya produksi, 4. unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Manfaat adanya harga pokok produksi dapat dilihat: yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan, 2. memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba atau rugi tiap pesanan, menentukan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Yang kelima, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Komponen utamanya ada 3, yakni biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ini adalah laporan harga pokok produksi mebel milik Pak Santoso. Data perusahaan, nama perusahaan 3D Mebel, alamat Mantingan, RT 18 RW 06 Tahunan Jepara, jenis usaha mebel, hasil produksi lemari, jumlah karyawannya 1, jangka waktu saya melakukan observasi adalah pada tanggal 1 April sampai dengan 15 April 2022. Jumlah pesanan saya mengambil 1 pesanan. Mebel Pak Santoso adalah perusahaan manufaktur jenis pesanan. Selanjutnya, ini ada transaksi yang ada di perusahaan mebel Pak Santoso mulai tanggal 1 April sampai dengan 15 April. Pada tanggal 3 menerima pesanan dari Ibu Tun 3 lemari pintu 2 dengan harga 2.300.000. Dikirim tanggal 13 April. Pembayaran secara tunai dan memberikan DP sebesar 3 juta dengan kode pesanan DN01. Pada tanggal 3 pula membeli bahan baku. Pak Santoso membeli bahan baku berupa kayu 1 meter kubik dengan harga 5.500.000. Pada tanggal 3 membeli bahan penolong 5 handle pintu dan 30 engsel. Kemudian pada tanggal 4 Pak Santoso mulai membuat pesanan memakai bahan baku 0,9 meter persegi meter kubik untuk 3 lemari DN01. Pada tanggal 9 memakai bahan penolong berupa 18 engsel, 3 handle, lem, dan paku tembak. Pada tanggal 10 membayar tukang atau biaya tenaga kerja langsung 900.000. Pada tanggal 13 dibebankan BOP untuk pesanan DN01 sebesar 600.000. Pada tanggal 13 pula pesanan ditransfer ke gudang barang jadi. BOP yang sesungguhnya
ternyata terdapat BOP yang sesungguhnya terjadi. Terdapat biaya bahan penolong 381.000, biaya pemeliharaan mesin 90.000, biaya listrik 100.000, biaya angkut kayu 75.000. Pada tanggal 13 pesanan diberikan kepada Ibu Tun dengan harga yang telah disepakati. Setelah transaksi ini kita jurnal terlebih dahulu. Yang pertama pada saat produksi, atau ini juga bisa sebagai pengumpulan biaya-biaya. Pemakaian bahan baku, PBDB biaya bahan baku pada persediaan bahan baku sejumlah 4.950.000. Pemakaian biaya tenaga kerja langsung, PBDB PTKL 900.000 pada kas 900.000. BOP dibebankan PBDB BOP 600.000 pada BOP yang dibebankan 600.000. BOP yang sesungguhnya 646.000 dari persediaan bahan penolong, pemakaian persediaan bahan penolong 381.000, biaya pemeliharaan mesin 90.000, biaya listrik 100.000, biaya angkut kayu 75.000. Setelah pengumpulan biaya pada saat produksi, selanjutnya pengumpulan biaya setelah selesai diproduksi. Pertama, pencatatan produk jadi, persediaan produk jadi. Persediaan produk jadi ini berasal dari biaya bahan baku, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP sejumlah 6.450.000. BBB 4.950.000, BTKL 900.000, BOP 600.000. Selanjutnya pengakuan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan didebit pada persediaan produk jadi. Jumlahnya sama dengan pencatatan produk jadi tadi, 6.450.000. Selanjutnya kita lihat BOP yang dibebankan dan BOP sesungguhnya. BOP dibebankan 600.000, sedangkan BOP yang sesungguhnya terjadi adalah 646.000. Maka terdapat selisih 46.000. Selisih 46.000 merupakan selisih kurang karena BOP yang dibebankan kurang dari BOP yang sesungguhnya terjadi. Kita membuat jurnal untuk selisih BOP jumlah 46.000 tadi, yakni mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit selisih BOP. Selisih BOP tersebut menambah harga pokok penjualan karena BOP yang dibebankan BOP yang sesungguhnya lebih besar daripada BOP yang dibebankan. Selanjutnya penyerahan pesanan kepada pelanggan, yakni kas pada penjualan dengan harga yang telah disepakati di awal. Selanjutnya kita bisa membuat kartu harga pokok. Dengan kartu harga pokok ini kita dapat mengetahui biaya-biaya yang terjadi pada pesanan. Pada pesanan kali ini, pesanan DN01, kita membuat kartu harga pokok, nama pemesan Ibu Tun, jenis pesanan lemari pintu 2, jumlah 3 lemari, bahan baku kayu, tanggal pesanan tanggal 3 April 2022, tanggal selesai 13 April 2022, tanggal kirim 13 April 2022, penjualan 6.900.000. 6.900.000 berasal dari kesepakatan harga yang sudah disepakati di awal. Kartu harga pokok pesanan berisi tentang biaya bahan baku yang dipakai untuk pesanan DN01 dengan jumlah 4.950.000, biaya tenaga kerja langsung pada tanggal 10 April jumlahnya 900.000, dan biaya overhead pabrik pada tanggal 13 April jumlahnya 600.000. Jika dijumlahkan, maka 4.950.000 ditambah 900.000 tambah 600.000, maka total biaya produksinya ada 6.450.000 untuk 3 lemari. Sedangkan untuk biaya per lemarinya dibagi 3 menjadi 2.150.000.
Untuk mengetahui laba kotor yang diperoleh Pak Santoso, kita dapat menghitung dengan cara harga jual yang telah disepakati tadi dikurangi harga pokok produksi. Harga jual 6.900.000 dikurangi harga produksi 6.450.000. Jadi laba kotornya ada 450.000. Selanjutnya saya membuat laporan harga pokok produksi pesanan. Untuk pesanan tadi DN01 mebel Pak Santoso. Yang pertama terdapat biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung sejumlah 4.950.000 ditambah 900.000. Jumlah biaya langsungnya ada 5.850.000. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Ini biaya overhead yang ini merupakan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi. Ada pemakaian bahan penolong sejumlah 381.000, biaya pemeliharaan mesin 90.000, biaya listrik 100.000, biaya angkut kayu 75.000. Jumlah biaya overhead sesungguhnya 646.000. Kemudian karena pada saat produksi terdapat selisih BOP kurang, maka kita masukkan sejumlah tadi yang kurang 46.000, kita kurangkan dengan BOP yang sesungguhnya. Jadi mendapatkan BOP yang dibebankan sejumlah Rp600.000. Dan jumlah biaya langsung 5.850.000 ditambah dengan BOP yang dibebankan 600.000, maka akan mendapatkan harga pokok produksi sejumlah 6.450.000, sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan tugas proyek laporan harga pokok produksi pesanan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.